Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, penguasa dan pemilik kita masih memberikan kita usia, masih memberikan kita niat yang baik untuk menghadiri salah satu taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang membuat kita semakin takut bermaksiat kepada Allah Jalla sya'nuhu. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita dari adab makan. Kemarin kita sudah menyampaikan adab yang pertama adalah makan dengan makanan atau minuman yang halal, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sekarang kita masuk adab yang kedua, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang thayyib, yang baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang telah direzekikan kepada kalian. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Azza wa Jal berfirman, dan ketika kita mau membaca Al-Quran dalam rangka berdalil, maka tidak perlu membaca ta'awud, kecuali ketika mau membaca Al-Quran dalam rangka tilawah, maka kita disunahkan untuk mengawali dengan ta'awud. Karena ini dalam rangka untuk berdalil, maka tidak perlu membaca ta'awud, tapi langsung tanpa ta'awud dan tanpa basmalah. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan minuman yang baik dan beramalah dengan amalan yang salih. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Untuk makanan dan minuman yang halal, kemarin kita sudah menyampaikan standar halal haram adalah dengan dalil. Sedangkan standar thayyib itu adalah akal sehat. Standar ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini minuman halal, minuman haram, itu dengan dalil. Dan masalah fikih kemarin sudah kita katakan, dalil itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Sedangkan dalam masalah akidah, ideologi, keyakinan, alam gaib, perkara gaib, dalil hanya ada 3, yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma'. Qiyas tidak masuk, qiyas tidak ada dalam perkara gaib. Perkara gaib, perkara akidah tidak bisa dikiaskan. Baik, kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita ini mengkonsumsi makanan dan minuman yang punya 2 sifat, halal dan baik. Baik dan halal. Halal tapi tidak baik, ya jangan. Baik tapi tidak halal, jangan. Harus punya 2 sifat, halal dan baik. Halal berdasarkan dalil, baik berdasarkan akal sehat. Ini juga bukti bahwa agama kita ini tidak membuang akal. Jadi ada dua jenis dalil dilihat dari sumber. Yang pertama adalah dalil naqli, yaitu Al-Quran, hadis, ijma'. Kemudian yang kedua dalil aqli, dalil akal, nanti pakai kias. Jadi kias itu termasuk pakai akal. Dalil naqli dan dalil
akli, dalil nakal dan dalil akal. Islam tidak membuang akal. Dan Islam tidak membuang akal. Bahkan akal ini harus kita pakai untuk memahami dalil. Akal kita pakai untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Jadi akal itu statusnya di bawah wahyu. Akal itu statusnya di bawah Al-Quran dan di bawah hadis. Bukan menyamai Al-Quran, bukan sejajar Al-Quran hadis, apalagi di atas. Barang siapa yang dia akalnya di atas Al-Quran, di atas dalil, di atas wahyu, nanti dia bisa seperti liberal, ya, bisa menolak dalil Al-Quran dan bisa menolak dalil dari hadis. Jadi akal itu kita pakai untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, bukan untuk menolak Al-Quran, bukan menolak ayat, bukan untuk menolak hadis. Artinya, kalau ada ayat, ada hadis yang bertentangan dengan akal, maka akal kita buang. Jelas sih? Kalau ada ayat, ada hadis yang seolah-olah bertentangan atau bahkan tidak logis, tidak masuk akal, maka akal kita yang harus kita kalahkan. Karena tidak mungkin ayat salah. Tidak mungkin hadis Nabi salah. Maksud Allah salah. Allah Maha benar, tidak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah keliru. Tidak mungkin Allah berbuat yang sia-sia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah keliru. Termasuk Nabi. Nabi kan punya sifat maksum, gitu, terjaga dari kesalahan. Ketika Nabi mau salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya manusia yang ucapannya 100% pasti benar hanya Nabi. Satu-satunya manusia yang ucapannya 100% pasti benar hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Aisyah pernah salah dalam masalah sutra. Ibnu Abbas pernah salah dalam masalah mandi junub. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah wanita ahli kitab. Semua sahabat pernah salah. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Malik, apalagi Imam Ahmad pernah salah, pernah. Bahkan Imam Malik kan berfatwa tidak ada puasa sunnah di bulan Syawal. Bagi beliau bid'ah. Tentu ini salah besar. Padahal hadisnya sudah jelas. Nah, apalagi imam kiai kita, guru kita, syekh kita, gus-gus kita sangat punya enggak kesalahan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka satu-satunya manusia yang tidak boleh kita tolak hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi punya potensi benar dan punya potensi salah. Baik, di sini di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran surat Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengkonsumsi yang baik-baik saja. Berarti kita diperintah untuk meninggalkan yang buruk. Jadi ngeten nggih, sesuatu itu kan ada 3 biasanya. Yang pertama, ada sesuatu yang dia murni baik. Nah, ini kita diperintah untuk mengambil. Yang kedua, ada sesuatu yang dia murni buruk. Kita disuruh untuk membuang. Yang ketiga, ada sesuatu yang tercampur baik dan buruk. Kita disuruh untuk membuang. Jelas sih? Kita diperintah untuk mengambil yang baik-baik saja. Yang murni baik, ambil. Yang murni buruk, buang. Yang tercampur baik dan buruk, buang. Dan ini Islam. Karena Islam ini bersumber dari zat yang maha baik, maka segala sesuatu yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh, dalam masalah ideologi, Islam hanya menerima ideologi, akidah, keyakinan yang baik-baik. Semua keyakinan yang buruk ditolak oleh Islam. Ideologi yang bagus, ideologi yang baik itu ideologi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Kalau ada akidah, ada keyakinan, ada ideologi yang
buruk yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka wajib kita tolak. Misalkan contoh, meyakini angka 13 angka sial, apakah itu dari Al-Quran dan hadis? Bukan, maka harus kita tolak. Ngoten Ibu. Jadi ngeten nggih, berakidah, berkeyakinan, berideologi itu harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh bersumber dari mimpi, bersumber dari jari Mbah Kakung, kata orang, jari orang, ini nggak bisa seperti itu. Jadi berkeyakinan, berakidah itu harus dengan dalil Al-Quran dan hadis atau ijma para sahabat. Barang siapa yang dia misalkan meyakini bulan Suro, bulan sial, boleh kita yakini? Tidak boleh. Meyakini sendang keramat, pohon keramat, batu keramat, apalagi Bu, akik keramat, keris keramat, bolehkah? Tidak boleh. Ini keyakinan bukan dari Islam, maka harus kita tinggalkan. Ada orang yang dia meyakini ini kuburan keramat, bolehkah Bu? Tidak boleh. Tidak ada kuburan keramat dalam Islam. Seandainya ada kuburan keramat, tentu Allah akan memberitahu posisi kuburan-kuburan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak pernah memberitahu posisi kuburan para nabi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak memberitahukan ini kuburan Nabi Musa, ini kuburan Nabi Adam, ini kuburan Nabi ini kuburan Nabi Sulaiman, ini kuburan Nabi Ibrahim. Enggak, Bu. Semua makam para nabi disembunyikan oleh Allah. Jelas ya? Semua kuburan para rasul dirahasiakan, ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya satu, yaitu kuburan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang di kuburan itu nggak ada apa-apa. Di kuburan itu nggak ada berkah. Berkah itu di masjid. Dan kalau kita ingin mencari berkah bukan di kuburan, tapi di masjid. Di kuburan itu tidak ada keberkahan. Dan maka barang siapa yang dia meyakini kuburan wali A, sunan A, wali B berkah, ini tentu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan dari hadis, maka wajib untuk kita jauhi. Ibu-ibu. Misalkan lagi kita diperintah untuk mengambil yang baik-baik, misalkan pekerjaan. Kita diperintah untuk mencari, mengambil pekerjaan yang baik. Semua jenis pekerjaan yang buruk kita tinggalkan. Misalkan pekerjaan yang buruk, misalkan apa, Bu? Dukun, mungkin pawang hujan, petinju, mungkin pembunuh bayaran, paranormal, kemudian bintang film, menjadi artis, bidu wanita, menjadi top model. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik, hendaknya kita tinggalkan. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari teman yang baik. Kita diperintah untuk mencari istri yang baik, mencari suami yang baik, mencari besan mertua yang baik, mencari tetangga yang baik. Kita diperintah untuk beramal-amal yang baik. Amal yang baik. Kita diperintah untuk mencari guru yang baik. Di antara ucapan seorang tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama tabi'in, kata beliau, di antara nikmat yang besar adalah kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala guru yang baik. Jadi di antara nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita guru ustadz yang baik. Kenapa? Karena banyak manusia itu dirusak akidahnya oleh gurunya. Akidahnya dirusak oleh gurunya. Ibadahnya dirusak oleh gurunya. Manhajnya dirusak oleh gurunya. Kata gurunya, Allah itu ada di mana-mana. Nah, padahal sebenarnya dia nggak seperti itu. Tapi karena ucapan gurunya, dia sudah terlanjur thiqah sama gurunya, akhirnya dia percaya. Kata gurunya, setiap malam Jumat, wong mati balik ngomah, misalkan. Akhirnya dia tersesat. Akhirnya akidahnya dirusak oleh gurunya.
Kata gurunya sebelum sholat kita awali dengan usolli. Nah, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Kata gurunya kalau ingin menghormati guru dengan cara ruku misalkan, dengan cara sujud misalkan. Nah, akhirnya rusak. Kata gurunya ini bekas minuman saya ini berkah misalkan Bu. Bekas cokotan saya berkah. Nah, ini akhirnya dia percaya. Berarti akidahnya, ideologinya, keyakinannya dirusak oleh gurunya. Apakah orang-orang Syiah itu tidak ngaji? Mereka ngaji. Ya. Kalau jenengan tak tanya Bu, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah yang mereka suka ngebom, ya, orang-orang Khawarij, teroris, itu kenapa Bu kira-kira kok mereka ngebom Bu? Jawabannya karena mereka itu ngaji, tapi salah guru. Jelas ya? Orang-orang yang suka ngebom itu mereka ngaji, punya ustadz mereka. Tapi salah guru, salah ustadz, salah menghadiri majelis ilmu, akhirnya mereka tersesat. Inilah pentingnya guru yang lurus, pentingnya majelis taklim yang benar, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil ilmu. Nah, termasuk dalam masalah mengkonsumsi makanan dan minuman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperintah untuk memakan dan meminum makanan minuman yang baik, yang thayyib. Okay. Kalau ada makanan yang halal, suci tapi tidak thayyib, jangan. Misalkan ada daging sapi, halal dia, suci dia, tapi sudah jamuran. Nah, sudah mambu, sudah ada singgatnya, maka jangan dikonsumsi karena bisa membahayakan, berarti tidak thayyib. Ada daging sapi Bu, umurnya misalkan atau usianya sudah 5 hari, 7 hari Bu. Bosok, mambu, ano singgate, ireng, jamuran Bu. Pertanyaan Bu, ini daging sapi suci apa najis? Daging sapi, ya, tentunya disembelih ya. Daging sapi disembelih Pak Kaji, sudah seminggu, ireng budeng, bau, ono singgate, jamuran, mambu Bu, misalnya Bu, kecing Bu, ya. Pertanyaan Bu, daging sapi ini suci apa najis Bu? Dalam? Suci, najis, najis, suci. Jawabannya? Jawabannya suci, Bu, suci Bu. Ngaten, kan dulu pernah kita sampaikan kaidah-kaidah Bu, hukum asal benda di muka bumi adalah suci. Untuk mengatakan najis harus bawa dalil. Ngaten Ibu-ibu. Untuk mengatakan ini gelas suci loh, ini bendera suci loh, tisu suci, meja suci, tas suci, tembok suci, nggak butuh dalil. Jelas ya? Nah, orang yang mengatakan karpetnya najis harus bawa dalil dia. Orang yang mengatakan ini gelasnya najis loh, harus bawa dalil. Ini tembok najis loh, harus bawa dalil. Jelas begini? Untuk mengatakan benda ini suci nggak butuh dalil. Orang yang mengatakan ini benda najis harus bawa dalil. Tapi ini kaidah. Tadi karena hukum asal benda itu suci. Meskipun bau, meskipun jelek, meskipun mampu, meskipun apa ya, meskipun ono singgati. Nanti ibu-ibu, ibu-ibu misalkan ya jenengan pergi ke tengah hutan Bu, ke tengah hutan mendapatkan cairan, cairan ireng, budeng, mambu, kecing, elek, begitu Bu. Maka kita katakan hukum asalnya suci dia. Untuk menghukumi najis harus bawa dalil. Nanti ibu, pertalit itu suci apa najis? Pertalit, solar, bensin, oli, suci, Bu, suci. Ya. Kalau najis dijual nggak boleh Bu, kan nggak boleh menjual benda najis. Suci dia. Upil. Jawab Bu malah guyu. Suci, ya. Cuma dia kotor, jelas Bu. Ya. Upil itu suci, artinya kalau ada orang upil kok sak perokok dimplok, boleh nggak Bu? Iya, kalau tidak membahayakan ya thayyib. Ya ini suci tapi dia tidak thayyib. Betul Bu? Suci. Apa kayak cureg, air liur, itu semuanya suci Bu, suci. Jelas ya? Tapi kotor, nggih. Kan tadi suci itu standarnya dalil. Kalau kotor akal sih. Sama dengan tadi
Halal itu standarnya dalil, kalau buruk atau toyib standarnya akal sehat. Suci standarnya dalil. Kalau kotor standarnya akal. Atau nih ibu-ibu misalkan gitu, baru makan ayam geprek. Ayam geprek ano saose, kecape, sambeli, ano pitike, ano segane Bu, nombi makan ayam geprek. Ibu-ibu diajak salaman sama Bu Lurah. Pripun panjenengan Bu? Maaf Bu, tangan saya baru kotor, bukan najis. Apakah ayam ini najis? Najis dimakan nggak itu toh Mas? Nggih, jelas nggih. Jadi saus, sambel, ayam geprek, nasi itu kotor. Ini kotor tangan saya, bukan najis. Jadi najis itu standarnya dalil. Kalau kotor standarnya akal. Jelas nggih? Ibu-ibu habis makan ayam geprek, tangannya kupak sambel, kupak kecap, kupak saus, kupak sego, kupak pitik, lalu sholat duhur. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh, kan bukan najis, cuman kotor. Jelas tuh, beda antara kotor sama najis. Jadi najis itu standarnya dalil, ngerti ibu-ibu. Tapi kalau kotor standarnya akal. Nah tadi ada daging babi isih anyar, gres wangi, kinclong, meleng-meleng, hukumnya statusnya najis. Daging sapi wis seminggu mambu ana singgate jamuran ireng mudeng, standar statusnya suci dia, tapi kotor. Jelas Bu? Paham betul Bu? Oh, semoga paham. Ibu-ibu misalkan punya sego mambu wis seminggu lali Bu, jamuran bosok. Suci apa najis? Suci. Ini nasi suci dia, tapi kotor. Ngoten Ibu-ibu. Jelas mungkin. Jadi najis itu standarnya dalil, kalau kotor standarnya adalah akal. Dan ada orang Bu, dia misalkan nemu bangkai paus. Tentu halal semua yang hidup di laut kan halal. Tapi sudah 5 hari dimakan, apakah boleh? Ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau dikonsumsi malah jadi mencret, maka hukumnya tidak boleh. Berarti dia suci, halal, tapi tidak toyib. Jelas nggih? Ngaten. Ada orang kalau dia makan gorengan kolesterol, ya jangan. Ngaten. Berarti itu halal, tapi tidak toyib. Jangan. Ada orang kalau dia minum kopi malah membuat tinggi gula, diabetes, ya jangan. Halal tapi tidak baik, tidak toyib. Ada orang misalkan dia makan kacang-kacangan, tapi malah jadi asam urat, boleh Bu? Ya jangan. Halal tapi tidak toyib. Kata Ibu, ada orang dia kalau makan sambal mencret, maka pusing, ya jangan. Bagi jenengan itu halal tapi tidak toyib, maka jangan. Jadi makanan yang kita konsumsi ini punya 2 sifat. Yang pertama halal, yang kedua adalah toyib. Jelas nggih? Halal tapi tidak toyib jangan, toyib tapi tidak halal jangan. Yang ketiga sekarang Bu, ada makan nggih. Yang ketiga berusaha makan dengan tangan kanan nggih, bukan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri atau dengan kedua tangan. Makan dengan tangan kiri jangan, makan dengan kedua tangan juga jangan. Yang diperintah oleh Nabi itu makan dengan tangan kanan. Dan ini hukumnya wajib Ibu-ibu, hukumnya wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Artinya kalau dilanggar ya dosa. Jadi yang diperintah itu makan dengan tangan kanan. Makan, minum. Boleh nggak Bu nulis dengan tangan kiri? Boleh, nggak apa-apa. Mengambil gelas dengan tangan kiri? Boleh. Mengangkat tas pakai tangan kiri? Boleh. Melempar batu tangan kiri? Boleh. Jelas nggih? Menggeser piring dengan tangan kiri? Boleh. Ngulek sambal dengan tangan kiri?
boleh. Yang dilarang itu makan minum dengan tangan kiri. Jelas nggih? Berarti nek nulis gak apa-apa, menghapus gak apa-apa. Tapi nek makan minum harus dengan tangan kanan. Ini harus. Sekarang kita akan baca hadisnya, Bu. Hadis ini di kitab ini ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akal ahadukum falyakul biyaminihi." Jika kalian hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Jika kalian minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi. Dan setan minum dengan tangan kiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sekarang kita ambil faedah dari hadis ini, Ibu. Yang pertama, setan itu ada, Ibu-ibu. Setan itu ada. Dan setan itu punya dua sifat. Yang pertama dia jahat. Yang kedua mengajak orang untuk jahat seperti dia. Itu sifat setan, Bu. Di setan itu dia sesat dan menyesatkan. Buruk dan mengajak orang lain untuk buruk seperti dia. Itu setan. Dia sesat dan mengajak orang lain untuk sesat seperti dia. Dia jelek, dia buruk, dia jahat. Dan mengajak orang untuk jahat seperti dirinya. Ini sifat setan. Dan ibu-ibu yang berbahagia, maksud setan di hadis ini itu adalah setan dari kalangan jin. Karena ada dua jenis setan, ibu-ibu. Setan dari kalangan manusia. Yang kedua, setan dari kalangan jin. Minal jinnati wanas. Ada setan dari kelompok manusia, ada setan dari kelompok jin. Lah yang dimaksud di hadis ini itu adalah setan dari kelompok jin. Jadi ini perkara gaib, perkara gaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa setan kalau makan itu dengan tangan kiri. Itu ibu-ibu, setan kalau makan dengan tangan kiri, Bu. Jadi setan itu dia sifat, ibu-ibu. Jelas sih. Beda dengan jin. Kalau jin itu dia makhluk yang tersendiri. Dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis diciptakan dari api. Jin diciptakan dari api. Setan diciptakan dari tidak ada, Bu. Enggak ada. Karena tadi setan itu dia sifat. Dia sifat. Jadi manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, iblis dari api, jin dari api, setan enggak ada. Sifat. Dia sifat jahat, sifat buruk, sifat sesat. Kalau dia nempel di manusia, ya manusia menjadi setan. Sifat jahat yang nempel di jin, maka jin menjadi setan. Jelas begini? Dan tidak mungkin malaikat menjadi setan. Enggak ada, nggih. Karena tidak mungkin malaikat itu jahat. Semua malaikat pasti baik. Tidak ada malaikat yang tertempeli dengan sifat jahat. Tapi kalau manusia sangat mungkin, ada manusia yang seperti setan karena dia jahat. Kata ibu-ibu. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, kita dilarang makan dan minum dengan tangan kiri karena menyerupai makhluk yang statusnya lebih rendah dari kita, yaitu setan atau jin yang jahat. Kita dilarang makan dan minum dengan tangan kiri karena menyerupai makhluk yang statusnya lebih rendah, lebih buruk daripada kita. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kita itu dilarang
menyerupai, mencontoh, meniru, ngembar-ngembari dengan makhluk yang statusnya itu lebih rendah atau makhluk lebih buruk dari kita ibu-ibu. Jadi kalau ada dua makhluk yang punya dua sifat ini, dia lebih rendah derajatnya dari kita atau lebih buruk daripada kita, kita tidak boleh meniru mereka. Contoh Bu, yang pertama, kita tidak boleh meniru, menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Yang pertama nih, kita dilarang meniru-niru, menyerupai, mencontoh, ngembar-ngembari perbuatan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu statusnya, derajatnya lebih rendah daripada kita kaum muslimin. Maka kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang kita untuk mengubur di dalam masjid, dilarang mengubur jenazah di dalam masjid. Nabi kita Muhammad bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang Islam itu dilarang mengubur jenazah di dalam masjid. Karena ini menyerupai orang-orang Nasrani, ya, meniru-niru orang-orang Yahudi. Hukumnya haram, ya. Masjid sama kuburan itu ibu seperti minyak dengan air. Tidak boleh menyatu sampai kiamat. Tidak boleh disatukan antara masjid dengan kuburan. Kalau ada masjid yang tercampur dengan kuburan, maka salah satunya harus dibongkar. Siapa yang dulu? Dia yang berhak. Ada masjid dulu, lalu ada dikasih kuburan, maka kuburannya yang dibongkar. Ada ibu-ibu. Atau ada kuburan, lalu dikasih masjid, maka masjidnya yang dibongkar. Siapa yang dia dulu, dia berhak. Yang jelas, kuburan dengan masjid itu tidak boleh dicampur. Maka jenengan berusaha ketika sholat, jangan di masjid, langgar musola, surau yang di situ ada kuburannya. Dan ibu-ibu harus dipisah. Dipisah dengan pagar, dipisah dengan jalan, dipisah dengan bangunan, dipisah dengan sungai, terserah. Yang penting jangan dicampur. Antara masjid dengan kuburan tidak boleh disatukan. Kata ibu-ibu, ini menyerupai, meniru-niru orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Misalkan lagi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka puasa di tanggal 10 Suro, tanggal 10 Muharram. Nah, agar tidak sama dengan mereka, kita diperintah untuk puasa Tasu'a. Kalau Yahudi puasanya tanggal 10 saja, kita diperintah untuk puasa 2 hari, Bu. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ben beda, Bu. Biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ngaten ibu-ibu. Kemudian misalkan kita juga dilarang untuk hormat dengan cara ruku, menghormati ustadznya, menghormati gurunya, menghormati orang tua, menghormati syekhnya, menghormati raja, presiden dengan cara membungkuk. Ini bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah. Ya, kita tinggalkan. Kalau sebatas ini nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau sudah sampai derajat ruku, hukumnya haram. Jelas nggih? Ruko yang minimalis itu, standar ruko adalah ketika kedua tangan kita ini menyentuh dengkul. Ini ruko, Bu.
Contoh Bu, contoh misalnya ngeten Bu. Di sini ada orang tua, duduk-duduk Bu, ya, kita lewat seperti ini nggak boleh Bu. Ini nggak boleh. Ini rukuk minimalis seperti ini Bu. Tangan nyentuh di dengkul. Ini namanya rukuk Bu. Ini rukuk minimalis. Ini nggak boleh. Amit Mbah ini nggak boleh Bu. Tapi ini, seperti ini nggak apa-apa. Sedikit mungkin nggak apa-apa. Ini kan tidak sampai derajat rukuk. Tapi ini sampai segini ini nggak boleh. Ini rukuk namanya Bu. Rukuk minimalis. Jelas Bu ya? Ini nggak boleh Bu. Apalagi sampai gini-gini. Ini melebihi malah. Ini nggak boleh Bu. Ini dilarang. Ngaten Bu. Jadi agama kita itu jelas ya. Kita ini kan hamba Allah harus mengikuti aturan Allah Ibu-ibu. Kita kan di dunia ini kan terikat dengan 3 hukum. Yang pertama hukum Allah, gitu. Yang kedua hukum negara, yang ketiga hukum adat, begitu. Kalau hukum adat dan hukum negara bertentangan dengan hukum Allah, yang kita menangkan adalah hukum Allah. Kenapa? Pencipta kita, pemberi jantung kita. Kita bisa melihat mata-mata dari Allah. Kita bisa mendengar telinga-telinga dari Allah. Kita bisa minum air-air dari Allah. Kita tinggal di kolong langit kerajaan Allah, Ibu-ibu. Maka kalau ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, kita menangkan hukum Allah. Dan tradisi ini ngono kok Pak, kudu ini. Itu tradisi itu bertentangan dengan hukum Allah, kita tinggal. Jelas nggih? Jadi ada rukuk minimalis, ada rukuk idealis. Apalagi rukuk yang idealis seperti ini sudah rata, ini nggak boleh. Ini berlebih, ini nggak boleh Bu. Ini hanya boleh untuk Allah. Ngoten Ibu-ibu. Jadi jangan berlebihan. Kita tetap menghormati orang tua, wajib menghormati ustadz kita, menghormati guru kita, harus. Ada kiai kita hormati, ada gus kita hormati, ada habaib kita hormati, tapi jangan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten Ibu-ibu. Kalau sebatas mandok ini ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai tadi derajat rukuk, jangan, nggak boleh. Kita ajari anak kita, murid-murid kita, jangan berlebihan kepada guru. Ngoten Bu, nggak boleh. Apalagi sampai dungru, glesot, ini berlebihan, nggak boleh. Nggak boleh Ibu-ibu. Dan baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, jadi hormat wajib, tapi jangan sampai derajat rukuk atau sujud haram, tidak boleh Bu. Bahkan sebagian ustadz dia nggak mau dicium tangannya oleh santri-santrinya, ya bagus, ya. Jadi ya boleh, tapi barangkali dia menjaga diri ya bagus, nggak apa-apa Bu. Berikutnya Bu, di antara perkara yang harus kita lakukan agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, misalkan makan sahur. Nabi kita Muhammad bersabda, "Faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahlil kitab akalatus sahar." Hadis Muslim. Di antara perbedaan antara puasa kita orang-orang Islam dengan puasanya orang-orang Yahudi Nasrani adalah makan sahur. Artinya orang-orang Yahudi Nasrani puasa tapi tidak makan sahur. Lah agar beda dengan mereka, kita disuruh makan sahur. Ngoten Ibu. Meskipun kuat, tetap ini sunnah, tetap kita sahur. Dan sahur kan tidak harus makan rong piring Bu nggih. Dan tidak harus es kompor sak gentroh buatan Bu. Yang penting ada yang dikonsumsi. Biar beda Bu. Biar tidak ngembar-ngembari dengan Yahudi dan Nasrani. Ngoten Ibu-ibu. Lagi misalkan Bu nggih, kita dilarang untuk menjadikan nyanyian sebagai ibadah. Ibadah dinyanyikan, Bu nggih, ini nggak boleh Bu. Apalagi dengan musik nggih. Ibadah dinyanyikan, nyanyi dianggap ibadah. Memang aneh ya sebagian orang-orang itu kadang zikir dilakukan, dinyanyikan, sholawat dinyanyikan, dilakukan. Kadang nanti tambah musik-musik. Ini bukan kebiasaan para nabi, bukan kebiasaan orang-orang yang soleh.
Dan ibu-ibu. Jenengan kalau tak tanya ibu-ibu, apa Bu kebiasaan orang-orang yang soleh Bu? Apa Bu kebiasaan orang-orang yang soleh? Pikir. Orang-orang yang soleh itu Bu punya kebiasaan, yaitu ia beramal soleh. Jelas nggih? Orang soleh itu punya kebiasaan beramal soleh. Ngaten ibu-ibu. Jelas nggih? Beramal. Ngaten. Seperti misalkan Nabi kita Muhammad, beliau punya kebiasaan senantiasa beristighfar, minimal 100 kali. Ngaten ibu-ibu, Nabi kita Muhammad punya kebiasaan sholat malam minimal maksimal 11 rakaat, ya sekitar 11-13 rakaat. Abdullah bin Amr punya kebiasaan puasa Dawud sampai sepuh. Bilal punya kebiasaan kalau dia berhadas batal lalu wudu, lalu sholat sunnah setelah wudu. Ngoten ibu-ibu. Dan yang lain, jadi orang-orang soleh itu punya kebiasaan senantiasa beramal soleh. Ngoten ibu-ibu. Ini yang pertama Bu, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir karena mereka statusnya itu lebih rendah daripada kaum muslimin. Yang kedua ibu-ibu, kita dilarang menyerupai, meniru, mencontoh, ngember-ngemberi, tasabuh dengan hewan. Tidak boleh kita menyerupai hewan ibu-ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian sujud Bu ketika sholat itu jangan turun mau sujud seperti turunnya onta Bu. Jelas sih, ketika kita sholat kok mau sujud dari berdiri dari iktidal mau sujud itu tidak boleh turun seperti turunnya onta. Contoh. Ya Allah. Contoh. Oke, semoga contoh Bu, contoh turun sujud seperti onta Bu. Ini jangan ditiru. Yang masih lurus. Ini boleh. Jadi kakinya masih berdiri. Seperti mana? Yang benar ya, yang benar yang benar kaki dulu boleh, tangan dulu boleh, yang penting kakinya sudah ditekuk. Nek kakinya masih berdiri lurus kok tangannya sudah jatuh, ini seperti onta. Jelas nggih? Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu. Kemudian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk iltifat ketika sholat. Iltifat itu Bu, lirak-lirik lirak-lirik seperti musang An Abi Hurairah nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an thalathin. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad melarang 3 perkara ketika sholat. Yang pertama, an-naqrati kana dik. Yang pertama adalah orang yang sujud seperti ayam mematok. Ini nggak boleh Bu. Jadi sujudnya jelek langsung diangkat. Gak usah Bu, masuk contoh lagu isin kula Bu. Wah, repot nggih. Gak boleh Bu. Yang ketiga, yang kedua Bu, wa iqa'u ka iqa'il kalbi. Duduk iqa'a seperti iqa'nya anjing. Contoh. Oh, ya Allah. Duduk ketika sholat, duduk ika'a, tapi seperti ika'anya anjing. Itu loh Bu, sikile ngeten Bu. Waduh. Sapa ya?
Ngeten Bu, kakinya itu gini loh Bu, kakinya Bu. Kakinya gini. Jadi maaf nggih, pantatnya itu di lantai, terus kakinya gini Bu. Jelas ya, ini seperti IKA anjing. Bisa dilihat di YouTube ada, atau di nganu ada. IKA anjing nanti ada. Gini Bu, jelas Bu nggih? Ngoten Bu. Yang ketiga iltifat, waltifati katifati sa'lab, yaitu tolah-toleh atau lirak-lirik seperti musang. Ini juga nggak boleh Bu. Dan tidak boleh. Atau kopat kapit seperti ekor apa ya, seperti ekor hewan ya, kopat kapit. Ini juga nggak boleh. Dilarang Bu. Termasuk memanjangkan kuku juga dilarang. Ini menyerupai hewan, ibu-ibu. Gaya monyet, mungkin pakai topeng-topeng yang mirip hewan, jangan mungkin, nggak boleh Bu seperti itu. Yang ketiga, kita dilarang menyerupai orang-orang fasik. Dilarang menyerupai, meniru, mencontoh, tasabuh dengan orang-orang fasik. Orang fasik itu dia punya dua ciri Bu. Yang pertama adalah pelaku dosa besar. Ini namanya fasik. Dia masih muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Muslim tapi nyolong, muslim tapi korupsi, muslim tapi zina, muslim tapi jarang sholat, misalnya Bu. Muslim tapi mboten poso Ramadan. Nah, ini namanya fasik. Dia masih muslim, tapi pelaku dosa besar. Yang kedua, pelaku dosa kecil terus menerus. Artinya ibu, maka dia bisa derajatnya bisa fasik juga. Melakukan dosa kecil tapi terus menerus bendino. Nah, ini bisa masuk ke status fasik ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata." Allah melaknat Allah melaknat orang yang dia menyambung rambut, atau orang yang minta disambungkan rambut, atau orang yang minta ditato atau yang mentato. Karena mentato, menyambung rambut ini termasuk kebiasaan orang-orang yang fasik. Kita dilarang mentato, menyambung rambut, memakai wig, nah ini dilarang Bu. Kemudian juga an-namisat, dilarang mengerok alis, wal mutanamisat, dilarang juga meminta dikerok alisnya. Wal mutafallijat, juga dilarang untuk merenggangkan gigi dalam rangka biar lebih cantik. Ini semua dilarang karena menyerupai niru-niru kebiasaan orang-orang yang fasik. Dilarang ibu-ibu. Nah, dan kalau di negara kita ya mungkin seperti ada orang dia manusia silver. Bu, ini nggak boleh Bu. Ini kebiasaan orang-orang yang buruk ya. Laki-laki pakai anting-anting atau mungkin hidungnya dibolong, celananya disoek-soek, Bu. Lagi Bu, ini nggak boleh Bu. Ini bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Ya tadi Bu, orang-orang yang soleh itu kebiasaannya adalah beramal soleh. Ini Bu. Misalkan Bu, di zaman Nabi itu sudah ada rokok Bu. Kira-kira yang pantas ngerokok sinten Bu? Misalnya nih. Misalnya kok di zaman Nabi sudah ada rokok, itu kira-kira yang pantas merokok sinten Bu? Nabi. Ya Allah Bu, misalnya Bu mau khutbah Jumat, Nabi, Abu Bakar, Umar ngerokok kebul. Kira-kira udah pantas Bu? Nabi Arab ngimami sholat duhur ngerokok. Saya tak rokok aku. Itu ini orang pantas Bu Nabi nyuruh Fatimah, papi itu kakek rokok ya. Nah, itu ini orang pantas ya Bu Gitu Bu Dan yang pantas ngerokok kita ini kok ya Abu Jahal Bu. Abu Lahab Bu. Makanya ya kita bisa menyampaikan di sini rokok itu bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Dan ada orang bertanya, Pak, bagaimana sih umat Islam? Bagaimana hukum kita memakai kaos bergambar tengkorak? Kita jawab,
Itu bukan kebiasaan orang-orang soleh. Silakan mikir sendiri. Pak, bagaimana hukum nonton film drakor? Misalnya begini, film India. Misalnya Bu, kita jawab, itu bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Atau nih Ibu, bagaimana sih hukumnya nonton bioskop? Nah, sama. Itu bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Atau nih Ibu, ya kita bisa mikir sendiri. Dan bagaimana sih hukum demo, demonstrasi, joget di TikTok? Ya sama kita jawab. Itu bukan kebiasaan orang-orang yang soleh. Itu nih Ibu. Baik, yang keempat, kita dilarang menyerupai setan. Tadi yang pertama kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, yang kedua kita dilarang menyerupai hewan, yang ketiga kita dilarang menyerupai orang-orang yang fasik, buruk, jahat, yang keempat kita dilarang untuk menyerupai setan. Nah, ini Ibu-ibu ya termasuk jangan makan dengan tangan kiri karena menyerupai setan. Baik ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, adab makan yang itu Ibu. Sekawan nggih. Keempat Bu. Memulai dengan membaca tasmiyah nggih. Memulai sebelum makan atau mengawali makan dengan membaca tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan bismillah. Ku tasmiyah namanya Bu. Nek basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda Bu nggih. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah. Nah, ketika kita mau makan, kita diperintah untuk tasmiyah. Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallah, fa in nasiya ayyadhkurasmallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Kata Nabi, jika kalian ingin mengkonsumsi makanan, maka sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah alias tasmiyah. Maksudnya Ibu, kalau kita lupa makan lalu lupa, di tengah-tengah makan ingat kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Di sini Nabi hanya nyebut bismillahi Bu. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Ini namanya tasmiyah. Artinya Ibu. Dan ini banyak ya. Dan sering kita sampaikan kalau ada doa, ada lafaz doa, lafaz zikir, lafaz sholawat yang sudah diajarkan Nabi, maka jangan dirubah. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Persis sebagaimana yang diajarkan Nabi itu lebih baik Ibu. Misalkan contoh Ibu doa selesai azan. Nabi kita Muhammad mengajari doa selesai azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salat qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jelas nggih? Ada orang nambah terkadang dia Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qaimah ati sayyidana. Boleh enggak Bu? Jangan. Nambah dia. Nabi hanya ati Muhammadanil wasilata. Dia nambah ati sayyidana. Bolehkah? Jangan. Kemudian Bu, kenapa? Ini ibadah, itu namanya doa ibadah. Kalau doa ibadah itu harus persis dengan Nabi Bu. Tapi kalau doa hajah, bebas. Kan ada dua doa Kalau doa hajah, doa masalah, bebas. Bahkan dengan bahasa Jawa boleh. Ya Allah, kula nyuwun rezeki, boleh. Ini namanya doa hajah Bu. Itu boleh
dengan bahasa Jawa, bahasa Ngoko, bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau doa ibadah jangan. Seperti misalkan tadi doa keluar rumah, masuk rumah, keluar kamar mandi, doa selesai adzan, doa. Ya, doa-doa yang sudah diajari Nabi jangan diganti. Nanti nih Ibu. Misalkan lagi Bu, doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Jelas Bu nggih? Tak tambah Bu, boleh enggak Bu? Bismillahi tak tambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh enggak Bu? Jangan. Jangan. Nabi cukup bismillahi tawakkaltu. Ya ikuti. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Malah enggak boleh. Jangan Ibu-ibu. Dan apa yang sudah dicontohkan Nabi itulah yang terbaik. Dan Ibu-ibu jangan ditambah. Meskipun satu huruf. Adzan. Ada orang adzan nggih, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Boleh enggak Bu tambahi wa tambahi wa. Kudu ini kan asyhadu anna Bu nggih, tambahi wa. Boleh enggak Bu? Jangan. Jangan Bu. Jadi kan salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Boleh enggak Bu? Enggak boleh. Kalau nanti ini diizinkan, ya merembet. Saya juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi jalla jalalu. Boleh. Itu oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi jalla zikruhu. Banyak. Subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuhu. Banyak. Rusak agama. Jangan. Ada orang yang ketika dia sholawat, ketika sholat tambahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahi sayyidina. Aku ya iso. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina al-mustafa al-murtadha wa rusak agama ini. Jangan. Apa yang sudah diajarkan Nabi itu yang terbaik. Ditambah jadi rusak, jadi buruk. Kurangi jangan, nambah jangan, persis dengan Nabi. Kan dulu pernah kita sampaikan begini, ibadah itu dinilai berbobot ketika kapan Bu? Ibadahnya berkualitas, ibadahnya bermutu, berbobot ketika terpenuhi dua syarat. Satu Bu, apa Bu? Ikhlas. Dua, mencontoh Nabi. Semakin ikhlas, semakin berkualitas. Yang kedua, semakin persis dengan Nabi, semakin berbobot. Kalau adzane berbobot, kok iso ya suarane panjang? Oh bukan. Kalau adzane bagus, adzane berkualitas, kok bisa suarane merdu? Oh enggak. Berbobot itu berkualitas, mentes itu kalau ikhlas dan persis dengan yang dicontohkan Nabi. Artinya Ibu, di sholat kita, puasa kita, umrah kita, zikir kita, tawaf kita, sa'i kita kok persis dengan Nabi, semakin berbobot dan semakin berkualitas. Maka lafaz doa, lafaz zikir, lafaz sholawat yang sudah diajarkan Nabi jangan dirubah. Meskipun cuma satu huruf, satu kata jangan. Nambah jangan, kurang jangan. Artinya Ibu, misalkan lagi Bu, Nabi kita Muhammad mengajari doa ketika menaruh jenazah di liang lahat kan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi sudah cukup. Tasbihah namanya, jangan tambah. Cukup bismillahi, cukup Bu. Dan lagi Bu, doa zikir petang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi dan seterusnya. Nabi hanya mengajarkan bismillahilladzi. Sudah. Tambahi ar-Rahman ar-Rahim. Boleh? Jangan. Jelas Bu? Dan
Doa masuk rumah bismillahi. Cukup. Nggih. Sebelum wudu bismillahi. Masuk masjid bismillahi wassalatu wassalamu dan seterusnya. Jadi jangan nambah dan jangan murah. Termasuk niki ketika mau makan cukup bismillahi. Ini yang terbaik ibu-ibu. Dan yang kelima di antara adab ketika makan adalah carikan yang tidak makan dan minum sambil bersandar ibu-ibu. Tidak makan dan minum sambil bersandar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La akulu muttakian, innama ana abdun, akulu kama yakulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu. Hadis Al-Bukhari. Aku, kata Nabi itu tidak makan dengan sambil bersandar, sambil bertelekan gitu, nyender ya. Aku hanyalah hamba, maka aku makan sebagaimana hamba-hamba yang lain. Aku duduk sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ini jelas ya. Jadi makan minum sambil bersandar itu dilarang Nabi, tapi hukumnya makruh. Tidak sampai derajat haram. Artinya kalau ada orang mangan kok sender ya tidak dosa. Orang dosa cuman makruh, dibenci. Dibenci. Maka ketika kita makan berusaha tidak bersandar. Tidak bersandar. Karena dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu. Jadi kata Nabi, ana abdun. Saya itu hamba, Bu. Jadi gelar yang terbaik untuk Nabi itu dua ibu-ibu, yaitu abduhu wa rasuluh. Gelar yang terbaik untuk Nabi itu dua ibu, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Itulah Nabi. Nabi itu hamba Allah, budak Allah. Yang kedua, Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna hamba, makna hamba, Nabi itu ya seperti kita, tulang, daging, darah. Nabi itu seperti kita, ya mangan, ya ngombe, ya istirahat, ya lelah, bersuami, beristri, punya anak, ya sakit, ya sedih, ya marah, ya meninggal dunia. Dan wa rasuluh maknanya adalah Nabi itu utus Allah. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah seluruh ucapan Nabi pasti benar. Satu tadi tak sampaikan di awal, satu-satunya manusia yang ucapannya pasti benar itu hanya Nabi. Satu-satunya manusia yang ucapannya pasti benar hanya Nabi. Selain Nabi, ucapannya boleh ditolak dan boleh diterima. MUI berpendapat A. Ibu-ibu berpendapat B. Boleh nggak, Bu? Boleh. Jelas, Bu? Imam Syafi'i berpendapat merah, jenengan berpendapat putih, boleh. 4 madhab, madhab Hambali, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi berpendapat halal, jenengan berpendapat haram, boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Dan yang tidak boleh itu hanya 3. Mungkin dulu pernah kita sampaikan, yang tidak boleh kita beda itu hanya 3. 1, Al-Quran, kata Allah, kata Allah. 2, kata Nabi, hadis. Yang 3, ijma' sahabat. 3 ini kita harus sama dengan 3 ini. Kok beda, kita pasti salah. Kok beda dari 3 ini, kita pasti sesat. Allah bilang A, kok kita bilang B, kita pasti sesat. Nabi bilang biru, kok kita bilang merah, pasti kita keliru. Ijma' sahabat mengatakan A, kok kita bilang B, kita pasti salah, ibu-ibu. Dan jadi kita ini tidak boleh beda dengan 3 hal ini, beda dengan Allah,
beda dengan Nabi, beda dengan ijma' sahabat. Ada. Yang berikutnya, tidak boleh mencela makanan. Di antara adab ketika makan, tidak boleh menjelek-jelekan makanan, mencela makanan. Dari Abu Hurairah kata beliau, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akala wa in karihahu taroka. Kata Abu Hurairah, Nabi itu orang yang tidak pernah mencela bahkan mengomentari makanan sama sekali, Bu. Jika Nabi selera suka makan, ya dimakan. Kalau nggak suka, ditinggalkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini termasuk mukjizat Nabi, Bu. Selama hidup Nabi tidak pernah mencela makanan. Selama hidup Nabi tidak pernah berdusta, Bu. Kalau Nabi Ibrahim pernah berdusta. Berapa kali, Bu? 3 kali. Selama hidup, Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali selama hidup. Itu pun dusta tauriyah. Bayangkan, Bu. Selama hidup dusta 3 kali, itu pun dusta tauriyah. Kata ibu-ibu, tauriyah itu dusta tapi tidak jelas, Jadi kayak ambigu, Bu. Mungkin yang dimaksud pembicara itu A, tapi yang dipahami lawan bicaranya B. Itu namanya dusta tapi tauriyah. Kata ibu-ibu, itu tauriyah. Lah Nabi Muhammad belum pernah dusta sama sekali selama hidup. Dan Bu, makanya Nabi kita Muhammad ini manusia yang paling mulia. Yang kedua adalah sinten, Bu? Manusia termulia kedua sinten, Bu? Nabi Ibrahim. Jadi manusia yang paling mulia pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa. Yang keempat dan kelima ulama berbeda pendapat antara Nabi Isa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ini 5 manusia termulia. Nabi Muhammad punya gelar Khalilullah. Yang kedua Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah. Yang ketiga Nabi Musa bergelar Kalimullah. Manusia yang pernah diajak ngomong, dialog langsung dengan Allah. Berarti Nabi Musa pernah mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Lah Nabi kita Muhammad itu tidak pernah bohong blas. Maka pantas kalau kita percaya dengan seluruh ucapan-ucapan beliau. Ngoten Ibu-ibu. Yang berikutnya Ibu-ibu, di antara adab ketika makan, bila makanan jatuh kita ambil. Bila ada makanan yang jatuh kita ambil, lalu kotorannya dibuang, kemudian setelah bersih dimakan. Bila ada makanan yang jatuh Ibu-ibu ketika kita makan, lalu kita ambil, kotorannya dibuang, dibersihkan. Kemudian makanan yang sudah bersih tadi kita makan kembali. Nabi kita Muhammad bersabda, "Idza saqata luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal adza." Jika ada makanan yang jatuh di antara kalian, maka ambil, kemudian bersihkan yang kotor, wal yakulha, kemudian makan, wala yada'ha lisyaitan, jangan tinggalkan untuk setan. Ini Ibu. Jadi Ibu, kita ini diperintah untuk kita ini dilarang untuk berbuat baik kepada setan, Bu. Nah, di antara bentuk berbuat baik kepada setan adalah sengaja meninggalkan makanan yang jatuh.
Kenapa? Kalau ada makanan yang jatuh kita biarkan, bisa dimakan setan. Kata Nabi, kata Nabi, maka kita itu tidak boleh berbuat baik kepada setan, ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya bu, jenengan diganggu tetangga bu, jenengan diganggu tetangga bu, jenengan gimana bu? Memaafkan apa balas bu? Memaafkan. Tapi kalau kita diganggu setan, kita dilarang berbuat baik kepada setan ibu-ibu nih. Jadi nggak boleh bu, tidak boleh berbuat baik kepada setan. Dan nah, hari ini ada orang dia bukan mengambil makanan yang jatuh, malah kadang sengaja membuang makanan. Seperti orang-orang yang membuat sesajen, itu kan sengaja membuang makanan. Nah, ini dilarang oleh Nabi, bu. Makanya kalau kita mendapati sesajen yang dibuang, ya boleh kita ambil. Ada orang misalnya bu, di perapatan bu, ada sak nampan, ono apa bu? Ono kupat, ono lepet, ono telur, mungkin ono ndok, ono koco, ono duit. Nah, ini boleh diambil karena dia statusnya adalah sudah dibuang. Nonton ibu-ibu. Jelas bagaimana? Boleh dibuang, ibu. Boleh diambil karena sudah dibuang. Yang berikutnya ibu-ibu, ambil yang dekat, ambil yang dekat. Jadi ketika kita makan, itu berusaha mengambil yang terdekat. Kata Nabi, ya gulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian ambil makanan yang terdekat dengan kalian. Ini hukumnya anjuran, sunnah ya, tidak wajib. Dan bu, artinya misalkan bu, kita sedang makan bersama-sama nih bu, tapi sing kita sukai kok ada kabeh, ya nggak apa-apa mengambil, dan bu, kini opo, kok cuman gedrok. Atau bagian jenengan pingin saya rada enak karena ya nggak apa-apa bu. Cuman yang sopan kok ini ya jangan bu. Ya mungkin mas kayak juga kayak nggak apa-apa bu. Nonton bu. Langsung ini kan ya elik. Berikutnya ibu-ibu apa bu? Untuk ini yang berikutnya bu. Khusus ketika minum zam-zam, ada doa khusus. Ada doa khusus ketika kita minum zam-zam. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, berilah aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan obat dari segala penyakit. Jadi zam-zam ini air yang berkah, air yang berkah. Kata Nabi, innaha mubarak, innaha tu'amu tu'min. Dia kata Nabi, zam-zam itu air yang berkah dan zam-zam termasuk makanan yang mengenyangkan. Maka ulama melarang kita beristinja dengan zam-zam. Ada orang misalkan bu, dia pengusaha air zam-zam, banyak bu. Lalu dia BAB, dia cebok pakai zam-zam. Boleh nggak bu? Boleh nggak bu? Ada orang dia pengusaha pakai air zam-zam bu. Dia ingin membuat kopi pakai zam-zam. Boleh. Nyayur oblok-oblok pakai zam-zam. Boleh. Buat cebok pakai zam-zam. Kenapa nggak boleh bu? Kalau wudhu pakai zam-zam boleh nggak bu wudhu? Boleh. Nek cebok nggak boleh. Dilarang Nabi bu. Kenapa bu? Karena dia makanan. Maka nggak boleh. Nggak ada orang misalnya dia BAB lalu dia istijmar pakai gorengan. Boleh nggak bu? Nggak boleh bu. Nggak boleh bu. Karena dia makanan bu. Kudunya kan pakai tisu, batu bu, kerikil. Ya, dia malah pakai gedang goreng. Ya, tetap nggak boleh bu. Karena dia tadi to'amu tu'min, dia makanan. Maka nggak boleh kita itu selesai BAB, BAK, cebok pakai zam-zam. Tapi kalau wudhu boleh. Kenapa bu? Karena
Karena kalau wudhu menghilangkan hadas. Nanti nih Ibu, kalau cebok menghilangkan najis. Jadi beda Bu nggih. Wudhu itu menghilangkan hadas, kalau cebok menghilangkan najis. Menghilangkan najis tidak harus dengan niat. Menghilangkan hadas harus dengan niat. Ini Ibu. Ada orang bertanya Bu nggih. Ada orang bertanya, si fulan Bu. Si fulan ini dia mandi besar misalnya Bu. Atau gini, dia si fulan nggih sebelum mandi dia BAK lalu dia mandi Bu. Samponan keramas 5 kali misalnya Bu. Mandi pakai sabun sampai sabunnya tipis. Dia mandi setengah jam misalnya Bu. Selesai lalu dia wudhu. Lalu dia wudhu. Keluar kamar mandi, selesai BAK, selesai gosok gigi, selesai wudhu, keluar kamar mandi, kepleset mati Bu. Misalkan, pertanyaan Bu, apakah jenazah si fulan ini masih wajib dimandikan? Dia sudah BAB, dia sudah BAK, dia sudah wudhu, sudah keramas, sudah gosok gigi, sudah mandi setengah jam loh Bu. Gimana Bu? Apakah jenazahnya masih wajib dimandikan? Kenapa Bu? Kalau jenengan memandikan jenazah dia, apa tujuannya Bu? Menghilangkan kotoran? Mana kotor? Wong bermandi loh. Kalau najis mana najis? Wong bersih loh. Jadi Bu nggih. Kalau menghilangkan hadas, mana hadas? Apa dia mimpi basah? Wong kepleset. Jelas Bu nggih? Mana Bu? Dalam? Tenane Bu. Apakah dia masih harus dimandikan nggak Bu? Kenapa Bu? Jawabannya karena ta'abudi Bu namanya Bu. Ta'abud itu melakukan sesuatu meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Itu ta'abudi namanya Bu. Dan ini harus kita tahu nih. Jadi ketika kita ngedusi mayit itu apa sih tujuannya? Karena nanti ini hukumnya nanti berdampak kepada hukum turunannya. Boleh nggak sih memandikan jenazah muslim orang kafir? Misalnya contoh nih, ada seorang ayah meninggal dunia, mu'alaf, anaknya, putune, semuanya Nasrani. Boleh nggak sih anak-anaknya ini memandikan jenazah dia? Nanti masuk ke hukum ini. Yang kedua, boleh nggak sih memandikan jenazah pakai air teh? Misalnya Bu, atau pakai air sabun, pakai air kapur barus, pakai air selain air mutlak? Nanti masuknya ke hukum ini. Ini namanya ta'abudi Ibu. Nah, sama dengan tadi. Kenapa kok kita tidak boleh cebok ya dengan zam-zam? Ya dilarang Nabi. Karena dia termasuk makanan. Nanti nih Ibu. Jadi khusus untuk zam-zam ini air yang spesial. Nanti nih Ibu. Dia air yang berkah Bu ya. Maka Ibu-ibu boleh jenengan kita ngalah berkah tabarruk dengan air zam-zam. Dan Ibu-ibu boleh ngalah berkah dengan zam-zam. Ini Bu, penulis kitab ini, kitab yang kita bahas, Bulughul Maram Ibnu Hajar, itu beliau pernah minum zam-zam dengan niat agar punya kecerdasan yang sangat kuat. Dan terbukti, beliau punya banyak kitab. Dan Ibnu Mubarak, beliau pernah minum zam-zam dengan niat agar tidak haus di akhirat. Kemudian Bu, ada ulama seperti itu, dia minum zam-zam dengan niat untuk akhirat. Nah sama, nanti jangan minum zam-zam diniati dengan niat yang bagus mungkin. Yang berikutnya ibu-ibu membaca ini tidak boleh meniup makanan, tidak boleh meniup makanan yang panas. Di antara adab makan, minum adalah dilarang meniup makanan atau minuman yang masih panas. Dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fis syarab. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad melarang
meniup nyebul nggih, nyebul makanan, minuman yang masih panas dengan uap, nggak boleh Bu nggih. Tapi kalau di bin adem dengan kipas, dengan apa Bu, diiliri nggih, ini boleh. Yang dilarang itu disebul Bu, pakai mulut, ini nggak boleh. Kemudian berikutnya ibu-ibu di antara adab makan, minum adalah membersihkan jari-jari tangan dari makanan yang ada nih. Membersihkan jari-jari makanan dari makanan yang nempel di jari-jari kita. Ya, mungkin kita jilati nih. Ini perintah Nabi nih. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jika kalian makan, maka jangan mengelap jari-jarinya sebelum menjilatinya atau dijilati. Ya maksudnya ya ora kok Pak RT, monggo ya ora Bu. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, Bu. Masa kita mangan langsung Pak RT silakan. Kurang ajar Bu. Jangan ya Bu. Maksudnya itu kita jilati sendiri atau dijilati orang lain ya mungkin istri, cucu, anak, jangan orang lain Bu. Para sopan. Oke. Jelas Bu nggih? Ibu. Kemudian yang nomor berapa Bu? 12 nggih. Hendaknya makan dengan orang lain. Makan tajamu, makan bersama nggih, bersama dengan orang lain. Makan berjamaah Bu. Dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan keluarga, orang tua, pembantu, sopir, karyawan, santri, tamu, bagus sih. Kata Nabi, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Makanlah bersama-sama agar kamu mendapatkan keberkahan. Makanya Nabi pernah beliau sahur bersama. Kalau di negara kita kan ada tradisi buka bersama. Jadi bagus Bu. Kita makan bersama. Kemudian berikutnya tidak berlebihan ketika makan. Tidak berlebihan ketika makan. Nanti ada hadis tersendiri Bu. Nanti kita tinggalkan tidak berlebihan ketika makan. Kemudian yang berikutnya membaca hamdalah setelah makan Bu. Kata Nabi, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwatin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang dia makan kemudian dia membaca doa selesai makan dia membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi dan seterusnya, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ngoten Ibu-ibu. Jadi kita jangan lupa memuji Allah. Allah itu Tuhan zat yang suka dipuji Bu. Jenengan kan senang dipuji Bu. Allah lebih suka dipuji. Itu Allah. Boleh? Ya boleh. Kalau kita suka dipuji kurang baik. Tapi kalau Allah pantas. Allah boleh. Dan Allah zat yang sangat suka dipuji. Maka kita diperintah untuk memuji Allah setinggi-tingginya. Boleh. Silakan Bu. Kita memuji Allah setinggi-tingginya dan sebanyak-banyak. Boleh. Allah itu suka dipuji. Dan yang terakhir, yang ke-15, berterima kasih kepada orang yang telah memberi makan kepada kita. Bisa dengan doa khusus, bisa dengan doa dipanjatkan ketika ketemu atau ketika rahasia juga boleh. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Semoga Allah memberkahi rezeki yang telah diberikan kepada kamu, mengampunimu dan merahmati kamu. Ini doa. Ya minimal ketika kita dikasih orang ya minimal jazakillah khairan, jazakallah khairan, matur nuwun, itu paling ringan. Terima kasih. Kalau perlu kita doakan ketika ghaib, ketika rahasia. Ini Bu 15 yang bisa kita sampaikan. Masih ada yang lain barangkali, tapi
sedikit ilmu yang saya ketahui, ada sekitar 15 adab ketika kita makan dan minum. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, Ibu-ibu. Mungkin nanti berikutnya kita masuk ke hadis yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA Ustadz. Assalamualaikum, mau bertanya. Bila orang yang bersangkutan kidal, bagaimana untuk makan? Yang kadang suka lupa memasukkan makanan dari tangan kiri. Yang bersangkutan makan dengan tangan kanan, tapi masih memasukkan makanan kecil dengan tangan kiri. Bagaimana menegurnya, memberitahukan secara santun kepada yang bersangkutan. Itu adalah orang tua. Jazakallahu khairan. Yang pertama, ketika ada kemungkaran, ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kita tidak harus langsung mengingkari. Kita harus lihat diri kita siapa, dia siapa. Dan Ibu, misalkan di satu pertemuan, ada Pak Lurah, Pak Lurah misalkan dia makan minum dengan tangan kiri. Apakah kita harus langsung mengingkari? Jawabannya tidak. Karena dia Pak Lurah, kita orang biasa, Bu. Karena kalau kita langsung mengingkari di depan umum, bisa jadi nanti dia marah, Bu. Dia marah, bisa jadi. Artinya gini, artinya ketika ada kemungkaran itu tidak semuanya wajib langsung kita ingkari. Kecuali yang berbuat maksiat itu mungkin anak kita, istri kita, mungkin pembantu kita, bawahan kita, murid kita. Artinya orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau dia Pak RT loh, dia Pak Lurah loh, dia Pak Bupati loh, misalnya maka dengan tangan kiri, Pak haram. Wah, jenengan iso di kepret nggih. Plus dan ini yang pertama, yang pertama. Tadi kecuali kalau orang-orang di bawah kekuasaan kita tadi, anak kita, sopir kita, pembantu kita, santri kita lain, Yang kedua, ketika ada orang yang berbuat maksiat seperti itu, atau ada orang yang berbuat kemungkaran, yang kita menasihati dengan lembut. Yang pertama, yang pertama kita mengingkari dengan hati. Ya, benci yang pertama. Yang kedua menasihati dengan baik, dengan lembut. Kemudian fattaqullaha mastata'tu. Dia sudah berusaha makan dengan tangan kanan karena dia kedal mungkin kebiasaan dengan tangan kiri. Lalu sesekali terlupa masih dengan tangan kiri, semoga diampuni oleh Allah. Yang penting tidak sengaja Yang dosa itu kalau sengaja, Bu. Dia mampu makan dengan tangan kanan, tapi dia sengaja dengan tangan kiri, ini yang berdosa. Tapi kalau dia nggak mampu, Pak, atau dia nggak punya tangan kanan, ya dosa, Bu. Jelas sih. Dia nggak mampu kok. Yang tangan kanan misalkan stroke, tangan kanan misalkan nggak bisa bergerak, tangan kanan buntung, iya nggak bisa. Ini nggak dosa, Bu. Jelas sih. Atau dia sudah pakai tangan kanan, tapi lupa dengan tangan kiri. Ini tidak dosa. Jadi yang dosa itu dia mampu dengan tangan kanan, tapi sengaja dengan tangan kiri. Ini yang dosa. Jadi semoga Allah mengampuni karena dia berusaha makan dengan tangan kanan, kemudian kok lali sekali lupa. Ini semoga diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu. Ya, berikutnya Ustadz, ada pertanyaan. Apabila ada makanan atau minuman yang biasanya disimpan di dalam kulkas, kemudian setelah tahu itu sudah kadaluarsa atau tidak layak dipakai, dimakan atau diminum, kemudian dibuang, bagaimana Ustadz? Untuk makan minuman yang sudah kadaluarsa, expired, sudah tidak layak konsumsi, ya tentu kita buang, Kita buang karena kalau kita konsumsi nanti malah membahayakan, membuat muntah-muntah, keracunan. Ini kan dilarang dalam Islam. Tetapi misalkan kalau kita berikan kepada binatang, barangkali dimakan ayam nggak apa-apa, ya lebih bagus. Kita berikan ke ayam, berikan ke kambing,
kita berikan ke kucing, barangkali ke anjing, boleh ya bagus, bagus Bu. Menjadi sedekah bagi kita. Ngoten. Jadi artinya tidak mubazir Bu, nggih. Tidak mubazir. Ini kan emang enggak mubazir Bu. Ngoten. Jadi boleh. Ya, baik berikutnya. Bagaimana dengan berjalan pakai lutut ketika di depan guru? Jadi posisi berada di tempat yang lesehan. Berjalan dengan lutut berarti nggih, di depan guru. Tergantung niatnya. Yang pertama kalau dia niatnya itu memang karena kenapa dengan lutut Bu? Dalam lesehan. Mungkin ini terkait dengan materi yang tadi menghormati tidak boleh rukuk tadi ya Ustadz ya. Itu. Dalam Bu. Seperti pesantren. Oh, gini. Ya, tadi nggih. Kenapa dengan lutut, Bu? Kok nggak pakai kaki? Saya pernah Bu ke rumahnya seorang kiai nggih, diminta mertua untuk ngasih nasi nggih. Saya duduk di kursi sama istri itu ada santriwati kan dia punya pesantren nih. Pas ngasih teh itu sambil nganu Bu, ngelesot ya, ngelesot nggih. Ini nggak benar seperti ini Bu. Ini nggak boleh seperti ini Bu. Berarti kan dia ngelesot dalam rangka untuk menghormati toh. Ini berlebihan, nggak boleh. Itu tadi kalau dia berjalan pakai dengkul, lah kenapa? Kalau kakinya sakit ya nggak apa-apa, Bu. Nggih, syar'i alasannya. Tapi kalau pakai kaki bisa, kenapa pakai dengkul? Kalau niatnya untuk menghormati, jangan. Ngeten Bu, jadi ngeten Bu nggih. Menghormati orang lain, kalau menghormati orang, ngeten, rukuk kepada orang lain, kalau niatnya menghormati, haram. Kalau dia rukuk kepada orang lain, niatnya mengagungkan, syirik. Jadi kalau dia rukuk sujud kepada orang lain, kok niat atau dia rukuk kepada orang lain, kok niatnya menghormati, haram. Tapi kalau dia niatnya mengagungkan dia dan merendahkan, menghinakan dirinya, bisa syirik ini Bu, nggak boleh. Jadi kalau tadi dia seperti itu, ini dilarang, jangan. Jadi kan bisa lihat Bu, seperti orang-orang manusia silver Bu di lampu merah Bu. Terkadang dia nggak pakai sandal loh Bu, ini menghinakan diri nggak boleh Bu, haram bagi dia. Dia minta-minta dia rukuk dulu kepada orang, gitu, nggak pakai sandal. Ini kan dia menghinakan diri, dia di depan manusia nggak boleh. Ya terus Bio jangan dikai, nggak usah dikasih seperti itu. Apalagi dia masih muda, ya, menjadikan meminta-minta menjadi profesi, ini nggak mungkin. Jangan dikasih Bu. Pengen mengasih rezeki berlebih, teman-teman pengajian banyak. Mungkin si fulana nih ngaji rajin, tapi kok sandalnya kok kebo sapi yo. Nah, kita kasih. Atau misalkan pakaiannya kok setiap ngaji mesti kelambi ini abang terus Bu nggih. Ganti-ganti ya kita kasih Bu. Itu yang penting malah Bu nggih. Kelambi ini kok rowek-rowek, sarungnya kok ngeper, ya kita kasih Bu. Ngoten. Itu yang tepat malah. Jadi orang-orang yang di lampu merah itu dia menghinakan seperti itu jangan dikasih. Menjadi profesi. Jangan dikasih Bu. Ini nggak boleh berarti nggih. Berarti kalau dia berjalan di atas lutut, ini berarti ada sesuatu. Jangan. Kita biasa aja Ibu-ibu. Kita menghormati tapi jangan berlebihan. Biasa saja Ibu-ibu. Ya mungkin tadi naik gini sedikit nggak apa-apa lah ya sini Bu. Yang penting tadi tidak sampai derajat rukuk tadi. Ini sampai ke sini namanya rukuk. Nggak boleh. Rukuk sujud itu hanya hak Allah, hanya yang boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh. Jadi tidak boleh berjalan dengan lutut dalam rangka penghormatan. Biasa saja. Nggak boleh. Monggo Ibu. Satu lagi Ustadz, pertanyaan dari saya sendiri. Afwan. Jadi pas pada saat kajian baterai yang di mic itu tanda-tanda ada sinyal mau habis keresek-keresek biasanya. Terus kemudian saya ke depan langsung menggantikan mic yang baru. Posisi saya tuh kan agak Ibu tahu sendiri itu ya. Itu gimana Ustadz? Itu adabnya bagaimana? Apakah saya tuh terlalu menunduk gitu nggak?
gitu. Atau saya tetap berdiri saja? Berdiri aja, Bu, biasa. Berdiri saja, Ibu. Berdiri saja biasa. Kita ini sama, Bu. Saya juga manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak aib, banyak kekurangan. Kita sama, Bu. Kita sama. Bahkan mungkin nggak, Bu, di sisi Allah jenengan lebih mulia? Sangat mungkin. Ustadznya di depan Allah lebih buruk di depan Allah mungkin nggak, Bu? Mungkin, Bu. Mungkin nggak santri sama kiai di depan Allah lebih mulia santri? Sangat mungkin. Ngaten, Bu, sangat mungkin. Jadi kita biasa, ya, tidak usah terlalu berlebihan sehingga kita enak, Bu. Ya, biasa saja. Ngaten. Bahkan kalau ada ustadz, kiai, santri ketika dia mengaji harus ikut saya, harus ikut saya. Ini nggak benar seperti ini. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Ngaten. Jangan. Kita mengaji itu berusaha mengikuti dalil, bukan mengikuti ustadznya. Ustadznya salah ya dibuang, Bu. Saya bilang A, jenengan berpendapat B, boleh nggak, Bu? Boleh sekali. Bahkan saya nggak mau ikut saya. Jangan. Saya ini siapa, Bu? Ikuti Allah, ikuti Rasul. Biar selamat. Jadi jenengan ketika mau mengganti mic ya biasa saja. Nggak usah, nggak biasa. Ya mungkin memang kita kan orang Jawa, Bu, nggih. Memang orang Jawa itu ada sungkan-sungkan, ora enak, ewah-ewo, Bu, nggih. Memang ya itulah tradisi. Ya tadi, Bu, nggih, kita kan terikat dengan tiga hukum. Hukum Allah, hukum adat, sama hukum pemerintah negara. Nah, hukum ini kalau bertentangan dengan hukum Allah, ya kita tinggalkan. Kita mengikuti hukum Allah dan meninggalkan hukum negara dan hukum adat. Bila bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi biasa saja. Ya, baik. Ini kan kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Diamalkan. Ya. Ada lagi nih Ustadz, semoga Ibu masih betah di sini ya. Tanya, biasanya kalau makan pakai doa yang Allahumma barik lana itu bagaimana? Allahumma barik lana fima razaqtana itu setahu saya hadisnya doif, hadisnya tidak sahih, maka hadis yang sahih ini tidak usah diamalkan. Bisa diamalkan dengan diganti dengan hadis yang sahih. Ngoten Ibu. Jadi tidak usah diamalkan hadis yang lemah. Ngoten. Dalam? Daging babi itu haram, apakah daging babi itu juga najis? Bagaimana jika memegang daging babi? Sekarang juga banyak tas yang terbuat dari kulit babi, bagaimana jika memegang tas tersebut apakah najis? Oh, iya. Daging babi itu dia najis, bahkan dia daging babi itu najis, bahkan dia najis secara zat, Bu. Najis secara zat, itu daging babi. Maka, karena dia itu najis secara zat, kalau dia digosok atau dia dicuci, disetrika, di laundry ya tetap najis. Karena dia zatnya memang dia najis. Ada nih Ibu. Kemudian bagaimana kalau dia sudah berubah menjadi tas, Ada kulit babi jadi tas. Sepatu ngoten Bu nggih. Maka jangan Bu nggih, jangan dibeli Bu nggih. Kecuali gini Bu, kecuali ada barang najis, ada barang najis yang dia sudah berubah wujud. Seperti misalkan gini Bu, seperti misalkan kotoran manusia. Kotoran manusia kan najis Bu, lalu dirubah menjadi gas untuk masak. Boleh nggak Bu? Boleh, karena dia sudah pertama dia sudah berubah nama. Tas. Tadi apa Bu? Gas. Yang kedua, dia sudah berubah wujud. Ini boleh. Ini namanya istihalah, Bu. Istihalah itu perubahan benda dari A ke B. Ngaten. Dulu waktu masih belajar itu katanya Bu seperti pertalit, solar itu kan dulu katanya dari fosil Dari fosil kalau nggak salah mungkin dari fosil. Itu kan bangke Bu.
Bangkai kan najis, tetapi dia sudah berubah menjadi benda lain, maka menjadi suci. Ngaten Bu. Sekarang misalkan Bu nggih. Ada bangkai sapi Bu. Bangkai kan najis Bu nggih. Ada bangkai sapi, lalu dipendem. Di atasnya ditanami jagung Bu. Pertanyaan Bu, apakah jagungnya ini najis? Tidak, karena dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah. Ngaten Bu. Tapi kalau untuk babi nggih, sebaiknya jangan. Karena dia ada nas khusus nggih, ada nas khusus. Kecuali seperti bangkai sapi. Bangkai sapi kan dia najis. Tapi kalau kulitnya sudah disamak itu sudah dicuci nggih, iler-ilernya sudah hilang, dikeringkan, lalu menjadi sepatu, menjadi tas, menjadi topi atau menjadi sabuk boleh, dompet boleh. Ini sapi ya, sapi bangkai. Tapi kalau babi ada dalil khusus, maka lebih baik jangan. Jangan membeli tas yang terbuat dari kulit babi. Tapi kalau dari kulit sapi bangkai boleh. Ngoten Bu. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan satu lagi, boleh? Terakhir Bu nggih, Terakhir ya. Kalau ini kan kalau makan steak, biasanya makannya pakai pisau dan garpu. Itu bagaimana Ustaz? Makan steak. Ya, steak. Steak itu kan yang kanan itu pisau, yang kiri garpu. Nah, itu biasanya kan diiris dulu, kemudian makannya pakai garpu tangan kiri. Ada juga kan yang diiris-iris semuanya, pisaunya diletakkan, kemudian satu persatu pakai garpu dengan tangan kanan. Nah, ini bagaimana Ustaz? Pertanyaan Bu, bisa nggak Bu makan steak dengan tangan kanan? Nah, ya sudah. Jelas Bu nggih? Berarti dibalik, tangan kiri pegang pisau, tangan kanan pegang garpu. Jelas Bu nggih? Gampang. Ya, baik. Udah Ibu ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Tak kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.